Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kepala TK Aisyah Pertanda yang kami hormati, kepada segenap tamu undangan yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua masih diberi kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pada hari ini dengan baik. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memberikan contoh-contoh yang baik. Mudah-mudahan kita selalu menjadi pengikutnya sampai akhir zaman, ya. Amin. Langsung saja pertemuan seminar PTK dari Ibu Azizah Gemilah SPD dengan judul Upaya Peningkatan Kemampuan Bahasa Anak melalui metode bermain bentuk huruf abjad batu kerikil pada anak, kelompok B di TK Aisyah Bustani Akal, Desa Ketanda, Kecamatan Sumbut, Kabupaten Banyumas. Adapun susunan acaranya, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga inti, yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Marilah kita buka kegiatan kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Diteruskan dengan acara yang kedua, sambutan tunggal dari Kepala TK Aisyah Ketanda kepada beliau, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan yang kami hormati tamu undangan dan teman-teman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya pada kita, sehingga kita semua bisa berkumpul di TK ini dengan tak ada halangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Semoga selalu dilimpahkan pada pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang kami hormati, di sini kami hanya mengucapkan selamat datang pada tamu undangan, dan mudah-mudahan karena adanya PTK yang di TK Aisyah ini yang dilakukan oleh Ibu Azizah Gemilah, semoga TK ini semakin semakin maju dan anak didik semakin tambah pengalamannya, dan semoga dengan adanya PTK ini TK kita semakin berkualitas, dan tingkatkan terus Ibu Azizah. Dengan adanya PTK ini semoga semakin sukses. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila itu saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian sambutan menuju acara selanjutnya, inti yaitu pemaparan tentang PTK dari Ibu Azizah Gemilah kepadanya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala TK Aisyah Ketanda, yang kami hormati pula kepada tamu undangan.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa pula sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang ini hingga akhir zaman. Saya di sini akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul upaya meningkatkan kemampuan bahasa anak melalui metode bermain bentuk huruf abjad batu kerikil pada anak kelompok B di TK Aisyah Bustanul Atfal, Desa Ketanda, Kecamatan Sumbiu, Banyumas. Latar belakang masalah: pendidik anak usia dini merupakan fondasi penting dalam belajar. Hal ini dikarenakan pada masa ini adalah masa keemasan anak. Apa yang dia serap saat ini akan dia bawa sampai nanti. Oleh karena itu, kesempatan ini hendaknya sebaik-baiknya untuk pembelajaran anak, karena rasa ingin tahu anak usia dini berada pada puncak. Dalam fase ini pula anak mulai belajar dari konkret ke abstrak. Identifikasi masalah: apakah dengan adanya pembelajaran yang monoton dapat meningkatkan aspek pembelajaran, aspek perkembangan? Dan apakah dengan media buku saja dapat meningkatkan aspek perkembangan bahasa anak? Upaya yang saya lakukan yaitu upaya meningkatkan kemampuan bahasa anak melalui bermain bentuk huruf abjad batu kerikil. Menurut Muslihatun, kemampuan berbahasa yang dapat dikembangkan melalui kegiatan bermain bertujuan untuk menguasai bahasa reseptif, yakni mendengar dan memahami apa yang didengar. Menurut Gordon dan Brown, yang meliputi memahami pemerintah, menjawab pertanyaan, dan mengikuti urutan peristiwa. Bermain bentuk huruf abjad diharapkan bisa merangsang kemampuan bahasa anak. Kegiatan menebak huruf, terutama anak mampu mengetahui nama huruf, lambang huruf, serta bunyi huruf. Menurut Dikap dan Kapel dalam Muslihatun, bermain membantu anak meningkatkan kemampuan berkomunikasi, yakni bermain menyediakan ruang dan waktu bagi anak untuk berinteraksi dengan orang lain. Mereka saling berbicara, mengeluarkan pendapat, bernegosiasi, dan menemukan jalan tengah bagi setiap persoalan yang muncul. Identifikasi awal: kemampuan bahasa pada anak yang paling banyak baru mencapai belum berkembang, yaitu 45%. Sedangkan untuk yang mulai berkembang 35%, dan untuk berkembang sesuai harapan hanya 20%. Sedang yang belum satupun anak yang mencapai berkembang sangat baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan bahasa anak berkembang kurang maksimal dikarenakan terlalu seringnya menggunakan kegiatan monoton yang ditentukan guru, sehingga kurang kreatif dan kurang merangsang bahasa anak untuk berkembang sesuai harapan. Hasil ditindakan di siklus 1 dan siklus 2. Siklus 1 pada tindakan di siklus 1 ini peneliti mendapatkan peningkatan dan
dari kondisi awal, namun masih ada beberapa yang masih perlu perbaikan. Siklus 2, pada tindakan di siklus ini telah terjadi peningkatan yang signifikan dari sebelumnya. Peningkatan terjadi sampai 50% dari sebelumnya. Kesimpulan, dari hasil penelitian tindakan kelas yaitu yang pertama, perangkat pembelajaran berbasis HOTS. Yang kedua, media bahan ajar yang lebih menarik. Yang ketiga, karakteristik belajar anak. Demikian presentasi dari saya. Mudah-mudahan dengan presentasi ini bunda-bunda semua bisa memahami dan bisa memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan dengan acara selanjutnya. Demikian yang pemaparan dari PTK. Acara selanjutnya lain-lain diisi dengan sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Monggo. Izin bertanya. Izin bertanya untuk Bunda Azizatul Mila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanyakan pada PTK ini untuk kendala apa saja yang dirasakan pada saat pembelajaran luring di saat pandemi ini, Bunda Azizatul Mila. Mungkin untuk pertanyaannya itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Umi. Kendala pada saat pembelajaran luring yaitu pada saat pembelajaran anak-anak itu susah untuk memakai masker, ya. Jadi pada saat itu sering dilepas, mungkin pegel atau gimana lah, risih kayak gitu. Jadi tidak bisa dari awal pembelajaran sampai akhir dipakai kayak gitu. Terus harus memenuhi protokol jaga jarak dan tidak bisa semua anak masuk dalam pembelajaran. Harusnya kan anak-anak masuk dalam pembelajaran, tapi karena adanya pandemi ini saya jadi hanya mengambil beberapa sampel. Terima kasih. Sama Bu. Pertanyaan yang lainnya enggak? Izin bertanya Bunda Aziza, Ya, apa pengalaman peserta didik yang bertanya Bunda Aziza, apa pengalaman yang didapat peserta didik setelah pembelajaran tersebut? terima kasih atas pertanyaan sama Bu Rini. Pengalaman peserta didik itu dianya antusias dalam pembelajaran. Mungkin kan yang dulunya belum pernah diajarkan, pada saat PTK ini dengan metode yang berbeda, dianya antusias kayak gitu. Jadi yang tadinya agak malas-malasan, sekarang alhamdulillah sudah lebih baik. Jadi pas tadinya untuk menghafal huruf dianya susah, setelah melakukan metode ini alhamdulillah pengetahuan huruf anak jadi meningkat. Gimana? Udah cukup? Cukup. Ya. Cukup sesi pertanyaan. Waktunya habis ya, sehingga kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kami selaku pembawa acara, apabila dalam menyampaikan banyak kekeliruan kami minta maaf. Mudah-mudahan dengan adanya
pemaparan dari penelitian tadi kita dapat melaksanakan dalam kehidupan anak di sekolah masing-masing. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.